atmosfernya berat banget. Menyingkronkan koordinat geografis dan garis waktu. Selamat datang di Jakarta. Tepatnya bulan Agustus tahun 1962. Anda berada di era yang nantinya dikenal sebagai Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Hah? 1962? Berarti dekat-dekat proyek mercusuar itu ya? Di sebelah barat Anda, Hotel Indonesia baru saja diresmikan. Jika Anda melihat ke langit, Monumen Nasional sedang dibangun. Negara ini sedang membangun identitas visual secara besar-besaran untuk menyambut Asian Games 4. Anda menarik perhatian warga sekitar. Material pakaian Anda tidak sesuai dengan tekstil umum pada tahun 1960-an. Noted. Tapi orang-orang di sini kelihatannya bersemangat banget deh dia. Kenapa ya? Kayak jiwa nasionalismenya kerasa banget. Benar, secara psikologi, massa rakyat sedang dibakar semangat dekolonisasi. Namun di balik layar, inflasi mulai merangkak naik dan pemenuhan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak tanah mulai mengantre. Anda akan melihat kontras yang tajam antara kemegahan monumen dan realitas piring makan rakyat. Aduh maaf tadi aku jalannya buru-buru. Iya nggak apa-apa, maaf. Ini ya. Maaf, saudari ini artis ya? Hah? Bajunya soalnya mengkilap banget. Nggak pada lihat nanti. Oh ini emang baju dari luar. Kebohongan memiliki tingkat keberhasilan 42%. Diam kamu. Maksudnya? Enggak, bukan apa-apa. Nama saya Nafa. Saya Ratna dari Gerakan Pemuda. Baguslah kamu sampai di Jakarta sekarang. Kota ini sedang bersiap jadi mercusuar dunia. Kita tunjukkan pada bangsa barat kalau bangsa berdikari ini bisa berdiri di atas kaki sendiri. Wah, luar biasa sekali semangatnya Mbak Ratna. Berarti semua orang di sini fokusnya ke pembangunan dan politik ya? Saja Bung Karno pernah bilang kita harus mengguncang dunia. Memang akhir-akhir ini cari beras memang agak susah. Ibu saya sering mengeluh. Tapi demi harga diri bangsa dan merebut pilihan darat, kami siap prihatin. Padahal situasinya lagi sulit ya. Perjuangan belum selesai, Nova. Oh ya, saya harus segera ke Senayan. Ada rapat akbar pemuda di sana. Saudari ingin ikut? Nanti malam juga ada pemutaran film di layar tancap. Oh, sayang sekali Ratna. Tapi saya harus melanjutkan perjalanan saya. Sayang sekali. Ya sudah. Merdeka, hati-hati di jalan, Nova. Merdeka. Optimisme masyarakat tinggi. Meski kondisi ekonomi mulai memburuk, fenomena ini sering disebut sebagai romantisme revolusi. Mereka hidup susah, tapi masih percaya sama masa depan negaranya. Dan sekarang, bersiaplah lompatan berikutnya, Indonesia, era Orde Baru, tahun 1980-an. Atmosfer sosialnya akan sangat berbeda. Udaranya terasa lebih kotor, tapi jalanannya jauh lebih rapi. Kita ada di mana sekarang? Menyingkronkan. Selamat datang di Jakarta. Oktober 1986. Anda berada di tengah era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Tepatnya, Indonesia baru saja merayakan pencapaian swasembada pangan beberapa tahun lalu. Wah, beda banget sama 1962 tadi. Lihat tuh. Bis-bis kota besar warna merah, terus mobil-mobil Jepang kayak Toyota Kijang kotak ada di mana-mana. Benar, fokus era ini telah bergeser total dari romantisme revolusi, Orde Lama menjadi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur masif, dan inflasi ditekan rendah. Namun, saya mendeteksi anomali pada tingkat kebebasan berpendapat. Maksud kamu? Penyaringan informasi sangat ketat. Sensor media berada pada level tertinggi melalui SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Istilah populer saat ini adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Disarankan untuk tidak membacakan politik, kritik pemerintah atau menggunakan kata suksesi di tempat umum. Tetaplah berada di zona aman. Nova. Oke. Ini bukunya hampir masuk got. Oh iya, terima kasih.
Kalau sampai hilang bisa repot saya nanti. Perkenalkan, nama saya Citra. Aku Nova. Mbak bukan orang Jakarta ya? Hah, kelihatan banget ya? Sedikit. Cara Mbak ngeliat kanan kiri itu beda banget. Kalau orang sini itu jalannya cepat, terus sering nunduk, dan gak banyak tengok kanan kiri. Saya baru pulang dari kampus. Sekarang lagi sering ada seminar soal pembangunan, P4, ya gitu-gitulah. Ini lagi ada banyak berita tentang devaluasi rupiah kemarin bulan September. Pemerintah memotong nilai rupiah sampai 45% terhadap dolar. Pusing juga ya mikirin biaya kuliah habis ini. Mana cari kerjaan sekarang potongannya harus punya sertifikat P4. P4? Itu semacam pelatihan ideologi ya? Semua orang ngomongin pembangunan terus ya? Mbak, jangan keras-keras ngomongnya. Ya, itu pendaftaran wajib. Kalau nggak ikut ya kita nggak bisa lulus atau kerja di instansi. Kita semua itu harus searah sama GBHN. Peringatan. Subjek memperlihatkan gestur defensif khas masyarakat era ini. Ketakutan akan intelijen militer atau penangkapan tanpa pengadilan seperti Operasi Petrus atau pembungkaman aktivis tertanam di alam bawah sadar kolektif. Maaf Cid, saya cuma nanya. Tapi kalau saya lihat di luar, pembangunan di mana-mana ya. Jalan tol, gedung-gedung tinggi di Sudirman. Indonesia kelihatan maju banget sekarang. Tapi kayaknya ada sesuatu yang bikin orang-orang hati-hati. Ya, kalau itu emang benar sih. Nyari beras emang gampang, swasembada. TVRI tiap malam nayangin laporan khusus Bapak Presiden panen raya di desa-desa. Aman sih aman, Mbak. Malam-malam jalan kaki juga gak takut kecopetan lagi sekarang. Karena ya itu, pembersihan. Tapi kadang terlalu tentram juga bikin orang jadi segan ngomong macam-macam. Rasanya kayak hidup di dalam akuarium. Kelihatan tenang, tapi kita nggak bisa kemana-mana kalau melenceng dari aturan main Bapak. Akuarium ya, berarti semua orang harus kelihatan rapi dan seragam. Maksudnya jadi orang-orang takut? Bukan takut, Mbak. Cuma ngerti kapan mesti diam. Ya, pokoknya nggak semua hal enak dibahas sembarangan. Apalagi soal politik. Mbak ini mahasiswa juga. Kok kayaknya banyak penasaran sama kondisi gini? Hati-hati loh. Kampus sekarang lagi ketat sejak NKK atau BKK. Aktivitas politik mahasiswa dilarang total. Kita cuma boleh belajar, dan belajar. Harga kebutuhan juga mulai naik akhir-akhir ini. Bapak saya sering ngeluh uang belanja makin pas-pasan. Gedung makin tinggi sih, tapi orang kecil tetap mikir dong besok makan apa. Ngomong-ngomong, kakak suka Iwan Fals nggak? Musiknya anak muda yang liriknya suka nyinggol dikit-dikit. Walau harus pinter main kiasan, biar kasetnya nggak dilarang edar sama Kejaksaan Agung. Padahal pembangunan lagi besar-besarannya ya. Iya, kadang saya suka mikir, orang-orang zaman dulu kayaknya lebih berani ya. Bisa pidato keras soal mimpi, revolusi, dan perubahan. Dan sekarang? Sekarang mah yang penting sekolah beres deh. Kerja aman, jangan cari perkara. Begitu aja dulu. Tapi kamu masih punya harapan kan, Cid? Harapan sih ada terus. Orang Indonesia mah begitu. Susah kayak apa juga tetap nyimpen harapan. Nova, fluktuasi medan kuantum meningkat. Kita memiliki waktu 60 detik sebelum lompatan otomatis berikutnya dipicu. Segera selesaikan interaksi. Mbak buru-buru. Dari tadi saya merasa Mbak kayak bukan berasal dari tempat ini deh. Iya. Citra, makasih ya. Aku harus duluan dulu ya. Harus lanjut perjalanan, lagi ada janji sama teman. Mungkin aku cuma numpang lewat. Dia gila ya, kontras banget sama orde lama. Dulu miskin tapi bebas berteriak. Sekarang makmur tapi harus berbisik. Semoga harapan kalian beneran sampai ke masa depan. Ini adalah harga dari sebuah stabilitas, Nova. Tiap era mengorbankan satu hal demi mendapatkan hal lainnya. Bersiaplah, pusaran waktu mengunci koordinat berikutnya. Kita menuju akhir abad ke-20.
era di mana akuarium yang dibilang Citra tadinya akhirnya pecah. Reformasi 1998? Tepat sekali. Pegangan yang kuat, Nova. Kita akan mendarat di tengah badai sejarah. Dia bukan masih tahun. Udaranya kerasa lebih bebas. Tapi kenapa orang-orang kayak sibuk banget gitu ya? Selamat datang di Jakarta, pertengahan tahun 2001. Anda berada di era awal reformasi, tepatnya fase transisi pasca Orde Baru. Presiden Soeharto sudah lengser 3 tahun lalu, dan saat ini Indonesia sedang mengalami euforia kebebasan sekaligus kegagapan politik yang luar biasa di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang sedang digoyang isu pemakzulan. 2001? Berarti akuarium Orde Baru yang kaku itu udah bener-bener pecah ya? Tapi lihat baju aku, masih mencolok begini di tengah orang-orang abad ke-21. Benar, namun di era awal 2000-an ini, dunia sedang keranjingan estetika Y2K, Year 2000, yang serba futuristik dan metalik. Pakaian polimer perak Anda kemungkinan besar akan dianggap sebagai tren mode pop culture atau kostum video klip ke lagu fiksi ilmiah yang sedang marak. Tingkat ancaman aman, Anda hanya akan dikira artis lokal. Mbak, sorry, kamu model buat syuting video klip di Grand Hyatt ya? Kostumnya keren banget, futuristik parah. Dari agensi mana? Bukan mbak, ini saya cuma lagi eksperimen fashion aja. Nama saya Nova. Wah, berani banget, kreatif. Kenalin, saya Sari, produser berita TV swasta. Kita lagi liputan di sekitar sini buat dapet sentimen warga soal sidang istimewa MPR nanti. TV swasta? Berarti sekarang berita udah bebas ya mbak? Nggak disensor kayak era sebelumnya? Oh, jauh banget Nova. Sejak Departemen Penerangan dibubarkan, keran pers dibuka selebar-lebarnya. Kami sekarang bisa bikin liputan investigasi, mengkritik kebijakan menteri, bahkan menyiarkan perdebatan politik secara langsung tanpa takut stasiun TV kami di redel besok paginya. Era pembukaman Orde Baru sudah lewat. Sekarang masanya transparansi. Tapi dengan kebebasan sebanyak ini, kondisinya gimana Mbak Sari? Semuanya jadi lebih baik? Jujur, rasanya kayak kita mendadak dilepas dari penjara, tapi belum tahu cara jalan yang benar. Bebas sih, bebas ya. Tapi tiap hari ada aja demonstrasi jalanan. Di daerah-daerah masih ada konflik horizontal. Rupiah juga belum stabil. Kami di ruang redaksi sering pusing. Ini kebebasan atau kebablasan? Tapi ya kami bersyukur. Lebih baik pusing karena banyak informasi daripada hidup dalam ketakutan dan kepalsuan kayak dulu. Kebebasan yang membingungkan ya. Tapi setidaknya kalian nggak perlu berisik lagi kalau ngomongin pemerintah. Wah, tentu saja. Sekarang siapapun bisa bersuara. Nova, kamu tertarik gak kalau kostum perak kamu ini diwawancarai dikit buat segmen gaya hidup anak muda di milenium baru di stasiun TV saya? Unik banget nih buat visual. Ternyata Nova, fluktuasi energi kuantum mendeteksi akhir jangkar waktu kita. Lompatan otomatis menuju era modern 2026 akan dipicu dalam waktu 15 detik. Tolong menolak tawaran tersebut. Wah, makasih banyak tawaran menariknya Mbak Sari. Tapi saya ada janji mendesak sekarang. Harus pergi duluan ya. Sukses terus buat beritanya ya. Jaga terus kebebasan persnya. Akhirnya, darah tekanan politik mencekam. Gak ada garis air mata. Dia konfirmasi posisi kita sekarang. Sinkronisasi selesai. Selamat datang di Jakarta, Mei 2026. 28 tahun setelah peristiwa reformasi yang Anda saksikan bersama Citra dan 25 tahun setelah masa transisi Sari, Anda sekarang berada di kawasan SCBD. Era ini ditandai dengan ekonomi digital, hiperkonektivitas, dan fenomena subkultur kelas pekerja yang menyebut diri mereka budak korporat. Korporat, istilah yang unik. Tapi bajuku masih aman kan? Era ini, ekspresi fashion sangat cair dan individualis. Meskipun jam shoot perak Anda tetap terlihat tidak biasa, masyarakat sekarang kemungkinan besar akan menganggap Anda sebagai content creator yang sedang membuat video estetik atau anak streetwear. Jaksel, tingkat kecurigaan sangat rendah. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri untuk memedulikan Anda. Misi mbak, boleh numpang duduk bangku sebelah sini? Tempatnya agak penuh. Silakan kak, kosong kok. BTW bajunya keren banget, metalik itu. Mau bikin konten TikTok atau ada photoshoot ya kak? Iya,
semacam itu. Namaku Nova. Sedih banget kayaknya kerjaannya, Mbak. Saya Rara, iya nih biasa, tuntutan kerjaan sebagai budak korporat agensi digital. Lagi ngejar dokumen analisis buat klien. Plus, saya juga lagi iseng nulis esai kritis di blog pribadi tentang dinamika UU ITE dan kebebasan berekspresi di ruang digital belakangan ini, biar otak gak tumpul cuma bikin revenue perusahaan. Korporat yang kritis ya. Tapi kalau boleh tahu, berarti sekarang di Indonesia menulis pendapat atau mengkritik sesuatu di dunia digital itu udah bebas banget ya? Jauh beda sama era-era dulu. Kalau dibandingin sama zaman Orde Baru atau masa transisi awal dulu, jelas jauh banget lah Nova. Sejak reformasi 98, keran demokrasi dibuka lebar. Kita sekarang punya kebebasan sipil, pemilu langsung, dan sekarang siapapun bisa bersuara atau bikin petisi online lewat internet. Dari segi ekonomi juga jauh lebih inklusif, makanya industri korporasi kreatif dan startup bisa menjamur kayak sekarang. Anak muda bisa kerja dan cari duit dari mana aja tanpa harus punya koneksi khusus ke penguasa. Perhatikan kontrasnya. Kebebasan institusional dan transparansi ekonomi yang dulunya diperjuangkan dengan suara oleh mahasiswa di tahun 98 kini menjadi struktur dasar tempat Rara bekerja dan mencari nafkah hari ini. Tapi dari raut muka Mbak Rara tadi, kayaknya masih ada ganjalan tentang kebebasan itu. Karena kebebasan di era digital ini juga ada harganya Nova. Dulu musuh kita jelas, rezim otoriter yang satu arah. Sekarang tantangannya lebih kompleks, ada banjir informasi, hoax, polarisasi politik di media sosial, sampai pasal-pasal karet di dunia digital yang bisa dipakai buat saling lapor kalau kita salah ketik. Kita bebas bersuara, tapi kita juga harus bertarung dengan algoritma dan opini massa yang gampang digiring. Demokratisasi itu proses yang gak pernah selesai. Tapi ya setidaknya kami pada pekerja kantoran sekarang gak perlu takut tiba-tiba dihilangkan cuma karena beda pandangan politik. Paling cuma takut di layoff atau revisi dari klien aja. Dari Ratna yang kelaparan di tahun 66, Citra yang berbisik di tahun 98, dan Sari yang kebingungan di tahun 2001. Akhirnya sebab perjuangan mereka bermuara di sini ya, di atas meja kafe ini, di kebebasan yang Mbak Rara punya buat mengetik di sela-sela jam kantor. Wah, puitis banget bahasanya. Ratna, Citra, sama Sari itu nama-nama tokoh di proyek tulisan atau konten kamu ya? Bisa dibilang begitu. Mereka orang-orang yang hebat, yang bikin kita semua bisa berdiri, bekerja, dan bicara bebas di bawah gedung-gedung tinggi ini sekarang. Wah, energi lini masa kita sudah habis. Ini adalah akhir dari rangkaian observasi historis Anda. Pintu gerbang abad ke-22 akan terbuka dalam 15 detik. Rara, makasih banyak ya atas obrolannya. Sukses buat kerjaannya dan tulisannya. Jaga kesehatan, jangan sampai tipes. Sama-sama Nova, hati-hati di jalan ya. Sukses juga buat konten futuristiknya. Ya, perjalanan ini luar biasa. Indonesia benar-benar dibangun dari pengorbanan dan perjuangan tiap generasi yang estafet sampai ke tangan para pekerja keras hari ini. Benar Nova, sejarah bukan sekedar angka mati di buku pelajaran, tapi rangkaian cerita hidup manusia yang terus bergerak maju, mencari keseimbangan. Sekarang, mari kita pulang ke masa depan, membawa cerita mereka.